Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita jumpa lagi dengan keamanan jaringan. Kita masuk ke bagian yang kedua. Pada bagian yang kedua ini nanti kita akan bicarakan mengenai masalah firewall dan spoofing. Ya, jadi itu ada hal yang penting. Setelah pada minggu yang lalu kita mengetahui ada 5 aspek keamanan, ya. Ada confidential, kemudian ada accessibility, integrity, non-repudiation, dan satu lagi sesuai dengan yang kita bicarakan kemarin itu, ya. Nah, pada kesempatan ini kita akan bicara dulu mengenai, masih melanjutkan, ya. Ada upaya yang terakhir kita bicarakan mengenai masalah SSL. Nah, yang kedua, upaya yang lain itu adalah menggunakan firewall, ya, atau tembok api gitu, ya. Kalau diterjemahkan memang agak aneh, tapi yang benar adalah firewall. Kita pakai istilah firewall karena sudah banyak dipakai secara umum. Itu adalah sistem keamanan jaringan komputer yang digunakan untuk melindungi komputer dari beberapa jenis serangan dari luar. Ya, jadi from outsider. Jadi firewall itu merupakan satu cara untuk memastikan bahwa data pada komputer, ya, data pada komputer atau server web yang terhubung tidak akan bisa diakses siapa saja di internet. Nah, ini, ya. Jadi ini menawarkan keunggulan di accessibility, kemudian confidentiality, dan availability gitu, ya. Sama itu seperti dengan SSL. Jadi kalau ada pihak lain yang akan berupaya mengubah, itu dicegah, akan diblokir oleh yang namanya firewall ini, ya. Jadi firewall itu kalau sudah terpasang, itu dia akan memproteksi, akan melindungi komputer kita, terutama khususnya data-data kita, supaya tidak dirubah-rubah, tidak diakses oleh orang yang tidak berhak. Jadi intinya seperti itu. Nah, firewall itu adalah seperangkat program yang saling terhubung yang berada di server gateway jaringan yang berfungsi untuk melindungi sumber daya jaringan pribadi dari pengguna jaringan yang lain. Jadi firewall kita pasang, ya, di komputer kita, di laptop kita gitu, ya. Jadi ini program, memang sebenarnya program karena untuk mengakses. Jadi kalau misalkan saja laptop yang sekarang sedang saya pakai ini saya pasangi firewall, maka orang lain nggak bisa mengakses, ya. Jadi nggak bisa mengakses ke laptop saya. Nah, firewall pada dasarnya bekerja sama dengan program router yang memeriksa setiap paket jaringan supaya dapat menentukan apakah menuju ke arah tujuan atau tidak, ya. Juga bekerja sama dengan proxy server yang membuat permintaan jaringan atas nama pengguna workstation. Nah, komputer yang dirancang khusus terpisah dari sisa jaringan sering diinstal firewall, sehingga tidak ada permintaan yang masuk bisa langsung pada sumber daya jaringan pribadi. Jadi tidak bisa langsung, ya, hanya yang boleh mengakses gitu, istilahnya itu. Jadi firewall itu sebenarnya adalah tembok yang digunakan untuk menahan segala upaya yang tidak sah, menahan segala upaya ilegal untuk mengakses. Kalau sudah bisa mengakses, ya berarti itu bahaya sekali, bisa digunakan atau bisa disalahgunakan. Nah, fungsinya apa? Mengontrol dan mengawasi arus paket data, ya, yang mengalir, ya. Kemudian juga mengatur, memfilter, mengontrol lalu lintas data yang diperbolehkan untuk mengakses jaringan privat yang dilindungi tadi. Jadi kalau boleh, ya, kalau diizinkan akses, ya itu aja yang diizinkan dari alamat tertentu atau dari akses user tertentu. Nah, itu tugas firewall. Nah, beberapa kriteria yang dilakukan firewall, apakah membolehkan paket data lewat atau tidak, yaitu dicek alamat IP dari komputer sumber itu yang diakui atau enggak. Oh, enggak boleh berarti. Oh, diakui boleh. Kemudian portnya, ya. Jadi selain alamat juga portnya. Kemudian karena itu bisa mengalir begitu aja, maka juga alamat sumber tujuan dan port TCP UDP tujuan. Jadi 4 ini kan satu paket. Kemudian informasi dari header, ya, itu dicek, melakukan autentifikasi, ya, dan jadi lebih dari sekedar header, ya, tapi intinya header dan autentifikasi itu fungsinya, ya. Manfaatnya, ya, jelas, ya. Jadi menjaga informasi rahasia dan berharga yang menyelinap keluar tanpa sepengetahuan, sebagai filter yang digunakan untuk mencegah lalu lintas tertentu mengalir ke subnet jaringan, memodifikasi paket data yang di firewall, ya, paket data yang di firewall melalui NAT atau Network Address Translation. Sebagai akurasi data seperti informasi keuangan, spesifikasi produk, harga produk, dan seterusnya. Itu manfaat firewall. Nah, cara kerjanya ini, ya. Ini gambarnya seperti ini.
Jadi sistem firewall itu bekerja dengan cara menganalisis paket data yang keluar masuk ke dalam lingkungan aman yang dilindungi oleh sistem firewall tersebut. Ya, nah penyaring ataupun filter firewall akan bekerja melakukan pemeriksaan sumber dari paket data yang masuk dengan kebijakan yang dibuat untuk mengontrol paket dari mana saja. Jadi sama seperti penjelasan sebelumnya ini ya. Jadi internet. Jadi kalau misalnya ada akses yang tidak boleh ya ini ya travel filter coming in. Nah, sedangkan all traffic out ya jelas itu semuanya bisa keluar gitu ya, bisa keluar gitu. Tapi untuk masuk itu ada security-nya di sini ya, ada security-nya untuk mencegah yang tidak boleh masuk. Berarti kan ini secure. Jadi yang di dalam ini pokoknya harus secure. Nah, ini cara kerjanya gitu. Nah, yang kedua itu adalah spoofing. Ya, attack ataupun ancaman spoofing itu teknik yang digunakan untuk memperoleh akses tidak sah ke suatu komputer atau informasi di mana ya penyerang berpura-pura ya menjadi host yang dapat dipercaya. Ini misalnya attacker real IP-nya itu ini dia. Terus source-nya di spoof 333, destination-nya 22. Masuk sini kan. Nah, ini kan 3322. Oh, bener ini. Nah, ternyata diterima ini possible security breach ya, ada kebocoran security. Nah, ini trusted host ya, dan ini nanti bisa bertingkat menjadi DOS attack ini. Kalau attackernya ini berupaya bisa mengakses trusted host, ini bisa berlanjut ke DOS attack atau DDoS attack. Jadi gitu. Jadi ini bisa ke situ ya. Kemudian macam-macamnya. Ada yang namanya IP spoofing, ada yang namanya DNS spoofing, ada yang identify spoofing. Nah, IP spoofing itu adalah serangan teknis yang rumit ya, tapi yang jelas di sini dia ke IP-nya. DNS itu mengambil nama dari domain name server. Ya, jadi itu berpura-pura DNS yang bisa berpura-pura IP, berpura-pura identifikasi. Jadi 3 ini gitu ya. Nah, ini ya, saya kira ini sudah tadi ya, saya perbesar gambarnya supaya Anda bisa melihat apa yang terjadi ketika spoofing. Nah, ini ya, attacker ya, inject menggunakan ini yang DNS ya. Jadi ini yang IP spoofing. Ya, ini DNS ya, DNS spoofing. Ya, DNS spoofing. Jadi inject fake DNS entry. Jadi ini menginjek ya DNS palsu gitu ya, mengissue request. Ya, mengisi request ke real website ya. Ini klien dia merequest tapi ternyata dibelokkan, harusnya real website tapi dibelokkan ke fake website yang nantinya bisa digunakan untuk mencuri user ID, password, bahaya ini ya, dan lain sebagainya ya. Karena biasanya misalnya kalau ini penting, misalnya Allshop dan sebagainya, dia bisa mengakses ini sampai ke rekening. Jadi ini dangerous gitu ya, dangerous. Bahaya ini. Nah, ada 10 tips ya untuk mengidentifikasi phishing scam. Ya, phishing scam itu 97% global population can spot, tidak dapat men-spot spoofing email. Jadi email yang berupa hoax, email yang berupa spam ya. Maka kita bisa menggunakan tips-tips berikut. Jadi don't believe everything you see. Oke, ya, jangan percaya dengan apa yang Anda lihat. Do look before you click. Dicek dulu sebelum diklik, itu diperhatikan dulu, hati-hati. Don't trust the header from email address. Jangan langsung percaya dengan header. Header itu tujuan dari mana itu ya. Nah, biasanya email juga sudah dikasih filter itu. Kemudian do check spelling mistakes. Ini jelas ini ya. Kemudian don't click on attachment. Jadi kalau Anda ragu-ragu pada lampiran di email, jangan sekali-kali diklik. Kemudian do analyze the situation. Do review the signature. Ya, tanda tangan digital, situasi dicek juga. Don't give up personal info. Jangan dengan mudah memberikan informasi personal. Do beware of urgent threatening language. Ini biasanya kalau email spam itu kontennya ataupun kalimatnya itu memburu-buru kita, segera transfer, segera tolong kami, dan seterusnya ya. Dan don't trust the display name. Jangan percaya dengan nama saya Budi, mohon maaf ini contoh-contoh ya, nama saya Budi, ya, saya membutuhkan uang dari Anda. Nah, itu jangan ya. Ini hanya contoh, Budi itu hanya kebetulan aja.
Nah, contoh web spoofing itu ya. Jadi shadow copy ya, shadow copy dari itu tadi. Jadi sama seperti yang ini. Nah, ini bisa web spoofing juga karena dia memalsukan DNS-nya itu. Ya, web yang palsu tersebut kelihatan sama seperti yang aslinya. Hati-hati itu, dicek alamatnya. Jadi kalau gitu tuh cek alamatnya. Kalau UGM itu ya ugm.ac.id. Jadi nggak ada ugm.com, itu nggak ada ini. Nah, ini saya pernah itu loh, kok masuknya ke udn.com, ya udah nggak usah. Ya. Jadi akses ke ini shadow copy-nya itu ini gitu ya. Shadow copy-nya ini akses ke web bayangan diarahkan ke mesin penyerang yang memungkinkan penyerang untuk memonitor aktivitas ya. Jadi misalnya user ID, password dan sebagainya itu. User profile ya. Serangan yang demikian memberikan metode bagi penyerang ini untuk mendapatkan password, nomor rekening, alamat, nomor telepon dan sebagainya. Sebagai tambahan, serangan ini dapat digunakan untuk memberikan informasi palsu yang menyesatkan pengguna sehingga menyebabkan salah satu tipe denial of service ya. Jadi salah satunya itu karena profilnya dirubah. Nah, metode yang digunakan penyerang untuk mengarahkan korban ke server web penyerang dipermudah dengan adanya kelemahan dalam desain location bar. Ya, kan itu ada browser gitu ya. Nah, ini atasnya ada location bar ini. Nah, kelemahan ini, jika sebuah URL tidak cukup untuk pada kotak lokasi, maka browser dapat menampilkan bagian akhir ini seperti ini. Hati-hati. Ya, maka nanti baris URL hanya akan menampilkan ini. Ya. Jadi tidak itu. Yang akan membantu penyerang dalam usaha menipu korban dan seterusnya. Jadi mohon berhati-hati sekarang ya. Ya. Salah satu ini secara sederhana, secara detailnya banyak sekali informasi yang terkait dengan keamanan jaringan di YouTube ya. Anda bisa mengamati, dalam bahasa Indonesia juga banyak ya. Jadi ini adalah materi kuliah kita mengenai keamanan jaringan ya, mulai dari 5 unsur keamanan jaringan, terus beberapa serangan yang umum ataupun tipikal yang dilakukan oleh hacker maupun scam. Demikian selesai kita membicarakan keamanan jaringan. Kita nanti akan melanjutkan ke materi-materi berikutnya pada jaringan komputer. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.